Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih melanjutkan untuk keterangan yang kemarin. Jadi keterangan yang kemarin kalau disingkat dari kitab matannya itu kan wayajibu istinja min kharijin mulawwithin lamaniyin bima'in bima'in au bijamidin tahirin qala ghairu muhtaramin kajildin tabaghin kajildin tubigha bisantin ayyukhrija min farjin wala yajifa wala yujawiza safhatat dan seterusnya. Hukumnya adalah wajib untuk beristinja dari segala sesuatu yang keluar yang sifatnya itu adalah basah, kotoran mulawwith. Mulawwith itu kotoran yang sifatnya basah. Jadi kotoran yang sifatnya basah. Nanti soalnya ada kotoran yang sifatnya keras. Jadi kotoran yang sifatnya keras, benda yang keluar itu berupa benda keras. Contohnya misalkan batu. Kan ada yang kencing batu itu kan yang keluar batu betulan. Yang kencing batu kan ada kencing batu. Kok gula batu? Ya kencing batu. Kamu belum pernah tahu berarti. Ya nggak pernah tahu. Kencing batu itu ada ya. Jadi kencing batu yang keluar itu ya berupa batu. Kalau kondisinya kondisi yang semacam itu, jadi kondisi yang terjadi kok kondisi yang semacam itu, maka cara menyucikan itu sudah tidak lagi harus memakai, nggak boleh lagi memakai istinja. Jadi nggak boleh dengan menggunakan istinja bil hajar, tapi istinjanya harus dengan menggunakan air, ta'ayyanal ma', karena sudah keluar dari adat. Jadi yang kita pelajari ini adalah sesuatu yang masih berada dalam taraf adat terlebih dahulu. Jadi bijamidin istinja min kharijin mulawwithin. Yang di situ yang dikecualikan adalah mani. Jadi lamaniyin. Bukan termasuk yang kelompoknya mani, karena mani itu hukumnya adalah suci. Jadi kalau mani itu hukumnya adalah suci. Yang harus diistinjai di sini adalah kharijin mulawwithin. Kharijin mulawwithin. Istinjanya yang pertama bima'in, dengan air, au bijamidin tahirin, atau dengan sesuatu yang sifatnya adalah suci, benda keras yang sifatnya suci. Benda keras yang sifatnya suci sudah dijelaskan kemarin apa saja itu. Yang jelas pokoknya adalah suci, tahirin. Jadi bukan sesuatu yang kering tapi kalau tidak kering, keras tapi tidak tahirin, maka nggak boleh juga. Apa sebabnya? Soalnya menjadi tidak sesuai dengan maksud utama dari istinja. Orang istinja kan pengen bebas dari najis, tetapi justru malah memakai najis, kan sama dengan malah menambahi najis kan. Jadi malah semakin bertambah-tambah najisnya. Jadi kemarin kan disebutkan kemana? Jadi karena ini, jadi fala yajibu al istinja minhu, maksudnya minhu ay min najis li fawwati maqsudihi min izalatin najasah. Jadi kemarin kan begitu sebutkan. Jadi karena mengapa kok nggak boleh memakai benda yang najis, yang tidak suci untuk melakukan istinja, ya karena fawwati maqsudi li izalati fi izalatin najasah au takhfifaha. Namanya izalatin najasah itu kan kalau nggak bisa total hilang berarti kan takhfif kan, cuma gitu. Tujuannya untuk sekedar takhfif. Terus kemudian tadi kita melanjutkan dari kajian yang kemarin, bambu itu nggak bisa dipakai, ya al-qasbul amlas nggak bisa dipakai untuk istinja. Mengapa?
Ya disebabkan karena nggak bisa menyerap najis. Jadi nggak bisa menyerap najis atau nggak bisa menghilangkan najis, makanya kemudian nggak boleh. Syartin ayyuh rijal mulawith an farjin. Syaratnya untuk istinja adalah kalau alat tersebut bisa ayyuh rijal min farjin, jadi mengeluarkan atau melepaskan najis itu dari farji, namanya melepaskan. Jadi ada kata-kata melepaskan ini unik. Soalnya kalau dalam kitab-kitab fikih, kitab-kitab matan itu kan nggak pernah disampaikan itu. Jadi nggak disampaikan maknanya ayyuh rija di dalam definisinya, dalam takrifnya, nggak pernah dinyatakan yang semacam itu. Jadi akhirnya kemudian unik. Terus ini kalimat ini berasal dari mana? Kalimat ini ternyata berasalnya dari Syekh Zakaria Al-Ansori. Hada min ziyadati. Tambahin. Kenapa kok ditambahi seperti itu? Soalnya kadang-kadang besok-besok akan berguna sekali. Jadi yang dinamakan dengan istilah melepaskan itu adalah yukhrija an farjin. Namanya istinja itu berarti yukhrija syai' atau yukhrija apa namanya? Atau yukhrijul mulawwith an najasa. Yukhrijul mulawwith an najasa an farjin, kan begitu maknanya istinja itu. Ya kan? Jadi mengeluarkan sesuatu yang sifatnya najis dari farji. Kalau jadi alat istinjanya ya berarti harus bisa untuk itu. Makanya kemudian kalau misalkan kita ditanya bagaimana kalau hukumnya istinja dengan menggunakan minyak. Minyaknya itu minyak yang sudah terkena najis misalkan. Lebih dari 2 gula. Tempo hari yang ada yang tanya itu siapa? Itu. Bagaimana kalau misalkan hal yang semacam itu? Ya, jelas sudah cair. Sudah kalau bukan minyak gampangannya. Kalau bukan minyak, sampean tahu kan pohon jarak. Ya pohon jarak atau pohon pisang lah gampangannya. Pohon pisang kan banyak airnya. Pohon pisang banyak airnya. Terus kemudian airnya itu pohon pisangnya itu sudah busuk, sehingga kalau diperas airnya bau. Nah kebetulan yang terkumpul airnya banyak dipakai untuk istinja, boleh enggak? Ya, dilihat dulu, dicermati. Sampai itu diajak berpikir boleh saja. Ini dicermati dengan definisinya tadi. Syarat puncaknya adalah ayyuh rija min farjin. Syarat puncaknya bisa mengeluarkan benda najis itu atau dari tempatnya farji. Ini syarat utama. Terus yang kedua syaratnya adalah yang bukan ghairi muhtaromin, yang berikut yang sebelumnya ghairi muhtaromin, air yang berasal dari perasan batang pisang itu kan termasuk bukan muhtarom, sudah terpenuhi. Tapi termasuk najis apa enggak? Bau loh airnya. Airnya bau loh. Termasuk najis apa enggak? Termasuk najis apa enggak airnya itu? Masa enggak najis? Syaratnya air itu disebut dengan najis itu kalau jatuhan najis ya berubah salah satu sifat dan warnanya itu kan berubah, itu kan bisa menyebabkan najis.
air yang diam dalam waktu lama di tempat kamar mandi sehingga berubah rasa, warna dan baunya, maka hukumnya menjadi air najis. Jadi air najis, airnya nggak bisa digunakan untuk bersuci, soalnya sudah berubah warnanya, berubah rasanya, berubah baunya. Nah, air yang semacam itu kalau pakai cebok boleh apa enggak? Jadi kalau misalkan sudah termasuk najis kan berarti jadi kembali lagi fawatil maksud kan begitu. Berarti fawatil maksudnya berarti maksud dari istinja itu apa sih? Tujuan dari istinja itu apa? Yukhrija min farjin, yukhriju syai'un najis min farjin kan begitu. Tujuan utamanya kan itu. Tapi kalau misalkan kok ternyata nggak bisa melepaskan, justru malah nambah-nambah, berarti kan hukumnya nggak bisa dihukumi sebagai nggak sah untuk dipakai najis, sama saja dengan kayak belum istinja kan begitu jadinya. Jadi syaratnya bisyartin ayyuh rija min farjin, jadi wala yujawizu sofhatan wa hasafatan wala yang qabi'u wala yang taqilu wala yatra'u ajnabiyin wa yamsahu thalatan dan seterusnya. Nah, intinya adalah bahwasannya untuk yang masalah hasafah tadi sudah jelaskan secara jelas. Artinya pokoknya perkara najisnya itu nggak boleh keluar dari jalan umum. Kalau sudah keluar dari batasan-batasan umumnya, jadi mintok tihi. Kalau sofkah kan berarti pokoknya lipatan ketika berdiri, terus kemudian apa yang kelihatan dari luarnya, sehingga yang kelihatan dari kan ada sisi yang bagian gelap, ada sisi yang bagian terang kan. Nah, bagian gelap yang tidak kelihatan secara mata itu berarti masuk dalam kategori sofhah. Jadi bagian gelap yang tidak kelihatan dari, kalau misalkan sampai berdiri, teman sampai berdiri makanya sangat perhatikan bokongnya, perhatikan bokongnya dalam rangka studi loh ya ini ya, bokong sama-sama. Ini jangan, kalau namanya hajat seperti ini jangan diulangi lagi sampai 2 atau 3 kali. Karena kalau diulangi lagi sebagai 2 atau 3 kali hukumnya menjadi maksiat gitu. Jadi kan pandangan pertama kan namanya rezeki, pandangan kedua kan namanya maasi, pandangan ketiga namanya bilai. Nah, mandang pertama misalkan dilihat kan dari bokong, kalau ada orang berdiri kan ada bagian sisi gelapnya. Nah, sisi gelapnya itu dianggap sebagai bagian doktu, batasan dari sofhah, bagian dari sofhah. Jadi kalau misalkan kok kotorannya keluar dari bagian yang gelap tadi itu, berarti itu sudah dianggap sebagai mujawazah. Berarti hukumnya menjadi ta'ayyunul ma'. Itu wajib ta'ayyunul ma'. Tidaknya. Jelas ya? Jadi sama bisa melihat sendiri atau ngaca sendiri pokoknya. Bagian gelapnya itu bagian mana. Jadi pokoknya kalau kotoran kok sudah keluar dari situ maka dianggap sudah mujawazah. Kalau sudah mujawazah maka hukumnya menjadi wajib tayammum, wajib menggunakan air istinjanya, nggak boleh hanya sekedar menggunakan batu.
nggak ada air berarti ya nanti disambung lagi dengan menggunakan air, kan intinya begitu. Tapi ketika nggak ada air ya sampean kan apa istilahnya, kalau nggak ada air jadi ya belum suci kan begitu. Soalnya sifatnya ta'ayyunul ma' kan di situ ta'ayyun. Kalau ta'ayyun kan berarti sifatnya fardu ain, wajib ain, bukan sunnah. Wajib ain. Kalau mujawazah itu sudah bukan lagi sunnah menggunakan air, tapi hukumnya adalah wajib menggunakan air. Soalnya apa? Terus istijmar itu maksudnya peper itu ya peper ya istinja lah, sama. Kalau istinja itu yang penting itu boleh dengan menggunakan air, boleh dengan menggunakan batu, dikumpulkan menjadi satu. Batu dulu kemudian baru dengan air. Batunya menghilangkan najis aini, sementara airnya menghilangkan najis hukmi, menghilangkan hukminya, sisa-sisanya yang tidak bisa dilepaskan oleh batu, disempurnakan dengan menggunakan air. Maka hukumnya boleh, malah lebih afdol, bahkan aula. Disebutkan tadi sifatnya adalah aula. Nah itu ya. Terus kemudian cara-caranya tadi disampaikan ada beberapa. Jadi ayung yang mahal fa'alam yang kehi bisalati wajaba ingko bizadati alaiha ila alla yabqa illa atharun la yusiluhu illal ma' au sigharul khazafi dan seterusnya. Tadi sudah disampaikan. Jadi hukumnya adalah membersihkan tempat tadi itu dengan menggunakan batu sebanyak 3 atau dengan menggunakan salah satu atrofil hajar, 3 ujung batu. Batunya misalkan agak besar, terus punya 3 sisi ujung, maka 3 ujung batu tadi itu bisa digunakan untuk istinja. Jadi bisa digunakan untuk istinja. Salah satu atrof. Nah, terus caranya kan tadi kan disampaikan 3 kali usapan, salah satu wajibah ingkot dan seterusnya. Kan tadi dengan salasun, mana tadi? Bis salasi. Ada enggak tadi? Bimaski salasan. Atau yang sahu salasan. Di situ diberi syarat walau bi atrofi hajarin, rawang Muslim an Salman qala nahana ila akhiri. Terus kemudian la yakfi hajarun lahu bi thalathati atrofin antalati romayatin di anal maksudan. Mana yang tadi kulimaroh. Ini syarahnya kulimaroh. Liyusot diko bitahli fil mashi. Biasanya tadi ada kata-kata kulimaroh. Jadi meratai atau membuat rata. Kalau melakukan usapan itu dengan rata ke semua bagian. Jadi misalkan kok hasafah, yang tempat keluarnya itu lubangnya, lubang keluarnya, terus di lubang keluar misalnya. Ini diusap secara rata, lubangnya tadi diusap secara rata. Tujuannya untuk apa? Diusap secara rata dengan menggunakan 1 ujung batu atau dengan menggunakan 1 batu misalnya. Diusap secara rata. Terus nanti ngambil batu yang kedua, diusap secara rata lagi. Yang ngambil batu yang ketiga, diusap secara rata lagi. Tujuannya kok mengusapnya secara rata tadi itu adalah untuk memenuhi. Jadi untuk liyusot diko bitaflifil mashi. Jadi untuk memenuhi standar 3 kali usapan. Berbeda kalau misalkan modelnya begini. Modelnya 1 sisi
Yang sebelah kanan dulu diusap dengan satu batu, yang sebelah kiri diusap dengan satu batu, baru setelah itu kok diusap dengan seluruhnya. Hal yang semacam ini kan tidak disebut dianggap sebagai tidak disebut 3 kali usapan, gitu. Jadi disebut sebagai tidak disebut sebagai 3 kali usapan, tetapi masih disebut berapa? Ada 1 kali usapan. Kalau menggunakan teorinya wudhu, tapi ini ya dengan menggunakan teori usapan wudhu. Kalau usapan wudhu kan modelnya begitu. Membasuh muka kan sunahnya 3 kali, ya kan? Salah satunya hukumnya adalah wajib. Jadi kalau misalkan membasuh muka pada waktu membasuh muka sambil niat nawaitul wudu ali rafil hadasil asghari alhamdulillah taala, niatnya belum selesai, basuhnya sudah 3 kali. Apakah basuhan 3 kali ini sudah termasuk hukum sunnah? Belum, karena belum menggugurkan kewajiban. Berbeda kalau misalkan satu kali ulangan ayatul wudu ali rafil hadasil asghari alhamdulillah taala, diratai semua. Nah, baru ini disebut sebagai 1 kali usapan sempurna. Sama basuh, misalkan basuh pertama, biar hanya bagian bukan otot. Terus itu basuh lagi kedua, biar sudah bagian sini. Terus kemudian basuh lagi 3, biar daun rata sampai rata. Itu dihitung sebagai berapa kali usapan? 1 kali usapan. Kamu 3 kali mengusap tadi itu karena usapan pertama itu hukumnya belum sempurna, maka masih dihitung sebagai belum mengusap. Jadi kamu masih dihitung sebagai belum mengusap. Jadi kalau dalam teorinya mengusap wudhu ya, jadi misalkan kan biar muka, jadi yang terkena kan hanya muka ini. Padahal yang dimaksud muka itu mana? Batasannya muka mana? Kuping itu bagian kupingnya yang mana? Ini kan ada busurnya. Nah ini busur ini sampai dengan busur ini, terus kemudian mana bitisari sampai lihya. Ini muka semua. Jadi bagian-bagian ini termasuk muka. Nah itu yang wajib dibasuh dan wajib rata ketika mengusap. Semuanya. Yang wajib untuk diratai. Yang bagian sini nggak wajib. Yang bagian ini kan nggak wajib. Soalnya mahalul lihyah. Andai kan ini wajib, berarti orang yang jenggotnya tebal harus direndam dulu ke air. Soalnya apa? Soalnya airnya nggak bisa tembus. Dan kalau hanya diusap saja kan nggak bisa tembus. Jadi yang bagian ini bukan termasuk bagian yang wajib untuk dibasuh, yang bagian ini. Jadi yang wajib dibasuh ini. Jadi ini kan. Jadi makanya kalau misalkan mengusap wudhu, yang pertama sempurnakan, diratakan semuanya. Habis itu baru yang kedua ini dihukumi sunnah. Yang usapan pertama tadi hukumnya wajib. Ghuslul wajhi tadi hukumnya menjadi wajib. Nanti yang kalau misalkan pertama yang terkena masih ini, berarti belum sempurna, itu belum dihitung 1. Basuh lagi biar mulai hari ini. Di sini sudah terpenuhi, tapi kan di sini kan belum. Berarti belum dimaksud usapan, belum termasuk sempurna, belum dihitung sebagai yang kedua. Tadi ya dihitung yang kedua itu yang biar terus kemudian diratakan bagian-bagiannya ini tidak rata semua, rahang-rahang rata. Terus nambah lagi berarti. Iya. Dan kalau yang sempurna kan yang wajib kan itu tadi.
Jadi meskipun 3 kali basuhan tapi kok belum sempurna, masih hitung 1. Kalau pengen menambah sunnahnya, ya berarti harus setelah wajibnya itu ditunaikan, baru kemudian sunnahnya didapat sunnahnya itu. Nah yang basuhan, yang usapan juga begitu sama. Nah, usapan pada istinja tadi juga gitu. Kalau kan tadi diceritakan, usapan pertama kok bagian kanannya, usapan kedua bagian kirinya, usapan yang ketiga kemudian baru rata semua. Usapan pertama, usapan kedua menurut qaul dhahirnya. Jadi menurut qaul dhahirnya usapan itu, menurut qaul dhahirnya usapan yang mengikuti pola arti usapan menurut wudhu tadi itu, hukumnya adalah belum termasuk 3 kali usapan. Tetapi kalau kita memakai kalau memakai qaulnya Syekh Zakaria Al-Ansori ini tadi, pakai qaulnya Syekh Zakaria Al-Ansori ini tadi, diartikan bahwasannya di situ meskipun 1 diusap sebelah kanan, 2 diusap sebelah kiri, terus kemudian diusap semuanya. Kalau menurut Syekh Zakaria Al-Ansori di situ sudah termasuk hukum 3 kali masahat. Berarti mashu versi istinja dengan mashu versi wudhu itu beda. Gitu loh. Jadi beda. Kalau mashu versi wudhu, kalau belum sempurna basuhannya, maka belum dihitung sebagai hitungan 1. Tapi kalau mashu versi istinja, meskipun belum sempurna, belum rata untuk usapan yang pertama, sudah dihukumi sebagai 1. Udah ya gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.